itu kebijakannya ya Noval ya, kebijakan peraturan kita yang dimana masyarakat nelayannya itu beranggapan itu merugikan gitu ya, sehingga banyak ikan-ikan yang tidak terdata. Kenapa? Ketika didata ya mereka kena pajak gitu, kena pajaknya yang tinggi dan apa output akhir ke mereka itu ya rendah sehingga mereka memalsukan datanya gitu ya, jumlah ikan-ikan yang diekspor gitu. Nah oke, satu yang lainnya dari segi kebijakannya itu berdasarkan penelitian ya, novelnya tadi ya, jurnal ya. Iya Bu. Yang lainnya boleh silakan. Izin menanggapi Bu. Silakan Biman. Bima cukup tertarik untuk pembahasan kenapa ekspor impor di Indonesia itu masih sedikit Bu, jumlahnya tidak meningkat tiap tahun. Dari hasil analisis yang sering kita bahas Bu, dari mulai mungkin di warung-warung kopi gitu, anak-anak perikanan, di forum-forum nasional ataupun di forum daerah, ataupun yang kecilnya itu di lingkup kawan-kawan kuliah gitu Bu kan. Yang pertama itu pengolahan ikan itu tidak sustain Bu, atau tidak berkelanjutan. Jadi setelah ikan didapat, para nelayan atau para pemangku kebijakan itu kebingungan, kebanyakan yang di lapangan. Ini menimbulkan efek yang pertama mempengaruhi harga ikan yang dijual di daerah tersebut. Kemudian ikan yang didapat dalam jumlah yang lebih besar itu biasanya harganya menurun Bu. Kemudian ikan-ikan tersebut tidak diolah dengan baik, tidak dijaga dengan kualitas suhu yang baik pada saat didaratkan, seperti kurangnya cold storage, terus juga pengolahan ikan pas di laut itu masih kurang Bu, masih banyak yang menggunakan es batu dan tidak ada inovasi dari mungkin dari palkanya Bu, kan ada yang teknologi terbarukan mengenai palka yang ada di laut itu udah nggak perlu pakai es batu lagi, jadi palkanya itu hanya memainkan dari tenaga kompresor kalau nggak salah Bu waktu itu, yang memang dia memainkan antara pertukaran suhu saja Bu. Mungkin itu satu yang menurut Biman belum terselesaikan sama sekali sampai sekarang dan orang tidak peduli ke situ Bu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Biman. Nah, kalau menurut Biman, nah ini ya berdasarkan diskusi dengan teman-teman yang berkaitan dengan perikanan mungkin juga ya. Yang pertama sustainable-nya gitu ya, keberlanjutan dari sumber daya ikan itu sendiri. Nah, bagaimana? Seperti contohnya itu bluefin tuna ya. Bluefin tuna itu merupakan jenis tuna yang paling diminati di luar negeri, yang paling banyak dicari. Nah, bluefin tuna ini mengalami apa? Penurunan produksinya. Nah, ketika saya kuliah di S2 itu ya, itu mengapa mengalami penurunan yang drastis ini? Jenis ikan yang bagaimana kita melihat keberlanjutannya kalau apa yang ditangkap itu tidak layak untuk ditangkap. Nah, itu dari pertama segi sustainable-nya. Kemudian dari segi apa kualitasnya tadi menurut Biman, penanganannya gitu ya. Nah, sering sekali nelayan di Indonesia itu kalah saing dari segi apa? Penanganan hasil tangkapannya, menjaga kualitas dan mutu ikannya. Kalau di beberapa daerah, saya katakan saja di Indonesia ya, kita tidak berbicara luar negeri. Nah, mereka itu setiap industri itu harus apa? Seperti yang di Medan di Belawan itu ya, ada SHTI-nya. SHTI itu mengatur apa? Spesifikasi alat tangkapnya, mengatur spesifikasi armada penangkapannya, mengatur wilayah disinkronnya, dan itu semua diatur gitu. Di Indonesia aja di beberapa wilayah tidak memperhatikan kualitas seperti itu, ya. Nah, padahal kualitas itu yang dicari, yang diminta oleh penikmatnya itu ya, konsumen di luar negerinya gitu.
Nah, kita penanganan kita, teknologi kita kalah saing gitu. Jauh sekali kalau kita berbicara luar negeri gitu ya. Nah, apalagi wilayah kita Aceh gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan setiap jenis ikan aja di ulili itu di apa namanya itu apa namanya di ulili itu. Nah, mereka itu ada grade-nya gitu. Tuna A, grade A gitu. Tuna A, grade B, tuna A, grade C gitu. Nah, itu tergantung apa? Dari kualitas mutu si ikannya, ya. Nah, penanganan kita kurang, teknologi alat bantu pengolahan kita kurang, sehingga apa? Ya, dikatakan kalah saing dengan ekspor luar negeri gitu ya. Kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Semuanya beranggapan bahwa Indonesia itu memiliki SDI, tetapi pengolahannya itu tidak tepat, ya. Nah itu beberapa, ya, ada kebijakan tadi, kualitas ikannya yang tidak sesuai permintaan, teknologinya yang kurang gitu ya. Nah itu beberapa aspek ya Yoyon ya yang berkaitan kenapa sih SDI kita berlimpah, tetapi ekspor untuk nilai ekspornya itu sangat rendah gitu. Gitu Yoyon. Mungkin nanti bisa ditambahkan referensi lainnya berdasarkan riset-riset yang ada, kajian-kajian yang ada. Bisa dicari di sumber itu sedikit diskusi kita ya. Ada pertanyaan Yoyon dijawab oleh Biman dan juga dijawab oleh Noval di sini ya. Oke. Iya, bisa Bu, terima kasih Bu, dan kawan-kawan sudah bisa menjawab. Yang mungkin juga itu salah satu penyebab, mungkin masih ada penyebab-penyebab lainnya. Terima kasih. Ya, banyak penyebab lainnya, faktor-faktor lainnya itu perlu kajian yang lebih lanjut yang harus kita lakukan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Saya absensi sebentar, boleh? Boleh Bu. Boleh Bu. Muhammad Gazi. Muhammad Gazi? Nggak ada ya. Farhani? Farhani? Nggak ada juga. Riko Padli? Riko? Bimantoro? Hadir Bu. Fitri Julia? Hadir Bu. Rizka Maula? Rizka? Oke. Miftahul Jana? Hadir Bu. Nurul Maulida? Hadir Bu. Nadia Isna? Hadir Bu. Naila? Hadir Bu. Askara Fiki? Hadir Bu. Alivia? Hadir Bu. Aska? Ria Aska? Saya ada share nggak ke kalian ininya? Nggak. Ya, Aska ada? Nggak ada ya? Nadia Willy? Hadir Bu. Muhammad Sandi? Hadir Bu.